Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, pengajar praktik dimanapun saudara berada. Hari ini kita ada di tahap-tahap akhir di mana kita akan memasuki pendampingan individu untuk calon guru penggerak angkatan ke-9 di pendampingan individu yang ke-6. Ini adalah tahapan terakhir pendampingan individu kita. Rekan-rekan semuanya, apa yang akan dan harus saudara lakukan dalam pendampingan individu ke-6 ini? Langkah pendampingan individu yang ke-6 diantaranya adalah kita akan melakukan feedback tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP, calon guru penggerak, di mana ini adalah bagian yang diberikan, tugas yang diberikan saat melakukan pendampingan yang kelima. Pada kegiatan ini, CGP diminta untuk mengisi umpan balik survei 360 derajat yang kedua kepada rekan sejawat, siswa, kepala sekolah, dan tentunya diri sendiri, CGP itu sendiri. Adapun tahapan yang dilakukan oleh calon guru penggerak adalah yang pertama, CGP nanti akan mengunduh format umpan balik pada folder format umpan balik. Di sana disediakan folder-folder untuk berbentuk survei yang dilakukan oleh CGP. Format-format tersebut diberikan kepada 5 orang guru, rekan sejawat, tim mahasiswa, dan tentunya kepala sekolah. Selanjutnya, para calon guru penggerak ini akan memasukkan hasil umpan balik yang telah dilakukan oleh rekan guru, rekan sejawat, kepala sekolah, dan siswa. Selanjutnya, dari umpan balik ini CGP akan mendapatkan umpan balik hasil survei yang dilakukannya dan menganalisis akhir dan kesimpulan. Lalu CGP akan merefleksikannya. Selanjutnya, dalam umpan balik yang dilakukan, ini ada di V6.7 ada asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, di mana di sana ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kompetensi guru penggerak. Selanjutnya ada umpan balik dari kepala sekolah. Di sana juga terdapat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana guru penggerak tersebut sudah setelah belajar 6 bulan dan itu direview oleh kepala sekolah. Selanjutnya ada dari rekan sejawat. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini sendiri akan tergantung CGP itu di mana induknya. Ada yang kuesionernya dari SD, TK, SMP, SMA, dan sebagainya. Untuk refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak, daftar-daftar pertanyaannya pun ada di file PI6 ini. Selanjutnya, saudara-saudara akan melakukan unggah dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Di sana ada beberapa tugas yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak itu sendiri. Rekan-rekan yang baik dimanapun saudara berada, untuk lebih lengkapnya saya coba memaparkan sedikit tentang langkah-langkah pendampingan. Untuk langkah pendampingan awal ini kita hanya dibutuhkan 10 menit saja, di mana di dalamnya menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Seperti biasa kita menanyakan tentang proses selama belajar 1 bulan setelah lokakarya ke-5, menanyakan rencana tindak lanjut dan pendampingan sebelumnya serta hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian selama 1 bulan terakhir.
Jangan lupa teman-teman juga harus memberikan apresiasi terhadap para guru penggeraknya yang telah memberikan banyak perubahan-perubahan dalam pembelajaran dan sebagainya. Selanjutnya, pada bagian inti pendampingan, saudara-saudara akan ikut serta menganalisa terkait dengan hasil refleksi survei feedback 360 derajat ini selama 40 menit dengan CGP-nya. PP memberikan hasil analisis feedback itu kepada CGP, berikan CGP waktu beberapa saat untuk membaca dan memahami informasi dari hasil analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil feedback 360, lakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik inilah yang sangat harus teman-teman PP kuasai, karena inilah yang akan menjadi penjelasan terkait dengan bagaimana kualitas CGP yang dihasilkan. Pemantik yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan menurut responden. Responden menjelaskan masing-masing responden, tentunya respondennya kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya murid. Setelah calon guru penggerak ini belajar ikut di dalam pendidikan selama kurang lebih 6 bulan, bagaimana kelebihan dan kekurangannya dipertanyakan di sana kepada aktor, dalam hal ini kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Selanjutnya, apa rencana Bapak Ibu yang akan dilakukan sebelumnya mengenai kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki Bapak Ibu? Jadi nanti setelah feedback 360 derajat didapatkan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti apa sih sebenarnya guru penggerak tersebut, dan ditanyakan terkait dengan kompetensi guru penggerak yang pernah dan yang sedang dan dimiliki oleh calon kita. Selanjutnya, siapa saja yang dapat Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki Bapak Ibu? Dalam hal ini, teman-teman tentunya sudah tahu kapasitas guru penggerak teman-teman, calon guru penggerak teman-teman. Namun mungkin ada beberapa yang masih harus ditingkatkan lagi terkait dengan kompetensi guru penggerak itu sendiri. Jadi pertanyaan pemantik selanjutnya adalah bagaimana menanyakan siapa yang akan diajak untuk dapat meningkatkan kompetensi guru penggerak tersebut. Selanjutnya pada perubahan pembelajaran. Seperti teman-teman ketahui bahwa kurikulum merdeka dalam hal ini keberpihakan terhadap anak dalam pembelajaran menjadi prioritas utama. Selanjutnya, selama pembelajaran 6 bulan di dalam pendidikan guru penggerak, yang harus dilakukan PP adalah merefleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Diskusi dampak pada diri guru dalam hal ini teman sejawat dan murid yang terjadi. Nah, maka pertanyaan pemantiknya bisa dilontarkan sebagai, setelah Bapak Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang dirasakan, kompetensi seperti apa yang Ibu miliki. Berdasarkan apa yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada murid, pada rekan sejawat setelah menjalani program ini. Apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup menantang bagi Bapak Ibu? Jadi teman-teman
nanti memiliki jawaban-jawaban langsung dari guru penggerak yang nanti akan menjadi jurnal, laporan jurnal di dalam LMS yang harus dilakukan oleh pengajar praktik. Selanjutnya terkait dengan penilaian pemetaan aset. Ini kita akan berdiskusi selama 60 menit, berdiskusi dengan CGP, termasuk di dalamnya aktor yang terlibat. Dalam hal ini tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan bisa orang tua, bisa peserta didik yang harus menjadi bagian daripada kata pemantiknya adalah menanyakan kepada calon guru penggerak kita siapa yang terlibat dalam aksi program tersebut, bagaimana prosesnya, apa saja kendalanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah, apa pertimbangan Bapak Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah, dan apakah ada hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak Ibu temukan dan dalam proses yang sudah dan sedang akan berlangsung. Rekan-rekan sekalian, di dalam pendampingan individu ke-6 ini tentunya diskusi dengan aktor yang terlibat, bisa rekan sejawat, bisa kepala sekolah dan siswa. Dalam hal ini selain berdiskusi dengan calon guru penggerak, kita juga melakukan wawancara langsung dengan aktor yang terlibat untuk memeriksa kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Di antaranya adalah bagaimana proses Bapak Ibu dalam menentukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Tadi kan pemetaan aset dilakukan oleh calon guru penggerak kita, maka kita mengkonfirmasi ke aktor yang lain yang terlibat dalam hal itu adalah kepala sekolah. Apa saja kendala dan tantangan Bapak Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Bagaimana perasaannya, bagaimana pertimbangannya, dan apa hal yang lain dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak Ibu temukan dalam proses yang sedang berlangsung. Teman-teman semuanya, setelah menyelesaikan aktivitas ini, maka kita akan masuk ke persiapan panen karya hasil belajar. Dan ini dilakukan dalam 30 menit dari seluruh proses kegiatan pendampingan. Inilah final daripada pendampingan kita, yaitu kita akan berdiskusi dengan CGP terkait persiapan panen hasil belajar yang nanti akan dilaksanakan di Lokakarya 7. Pastikan calon guru penggerak kita mengetahui dan memahami kelengkapan apa saja yang akan dibawa dan ditampilkan saat pelaksanaan panen hasil karya belajar. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan pemantik dalam diskusi tersebut. Ya, salah satunya bisa, apa ide Ibu Bapak untuk persiapan panen hasil karya di Lokakarya 7 yang akan ditampilkan nanti? Apa yang akan Bapak Ibu pamerkan? Selain itu, calon guru penggerak yang terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi menyiapkan materi yang akan dibagikan ke semua peserta panen belajar. Namun dalam Lokakarya 7 ini ada kelas berbagi. Rambu-rambu penyajian dilihat nanti pada lampiran Lokakarya 7. Ada bahan tayang yang akan dipaparkan saat kelas berbagi nanti. Nanti koordinasi dengan PP-nya diperlihatkan seperti apa lampiran Lokakarya 7 nanti. Saudara sekalian, keberhasilan PI 6 ini menjadi salah satu awal seperti apa rekan-rekan calon guru penggerak kita bekerja dan melaksanakan, memamerkan program-programnya
yang telah disusun dari awal sampai pada akhirnya bertemu dengan Lokakarya 7. Disinilah final untuk teman-teman semuanya. Terakhir, pada bagian akhir kita juga tentunya karena ini adalah pendampingan yang terakhir, jangan lupa berterima kasih dan mengucapkan terima kasih sekalian mungkinan pamit kepada kepala sekolah, rekan sejawat dan anak-anak pastinya. Karena beberapa bulan kita sering datang ke sekolah tersebut untuk melakukan pendampingan terhadap CGP kita. Jangan lupa juga untuk mendorong dan terus memotivasi calon guru penggerak kita untuk selalu melakukan hal yang terbaik untuk pendidikan Indonesia. Rekan-rekan yang baik, ada beberapa dokumen-dokumen yang perlu diunggah di dalam LMS oleh pelajar praktik. Salah satunya ada jurnal pendalaman terkait hasil yang tadi kita lakukan, di dalamnya hasil diskusi kita. Selanjutnya kita pun membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya tentunya adalah berakhir dengan persiapan Lokakarya 7. Selanjutnya untuk unggah dokumentasi kegiatan pendampingan selain kehadiran, jadwal dan lain-lain, tentunya ada SPPD dan sebagainya. Dokumentasi termasuk dokumen foto yang kita masukkan di sana. Dan di pendampingan 6 ini rekan-rekan saya ingatkan juga bahwa ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu ada penilaian refleksi calon guru penggerak dan penilaian dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif oleh teman-teman. Dan ini semuanya dilakukan oleh kita sebagai pengajar praktik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara untuk dokumen-dokumen yang perlu disediakan, saya simpan di rilis video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.